Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Khalil, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat tentang lingkungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya menulis ayat Al-Qur'an tentang air. Lalu yang kedua, ayat Al-Qur'an tentang tanah dan bumi. Yang ketiga, ayat Al-Qur'an tentang udara, angin, iklim. Lalu yang keempat, ada ayat Al-Qur'an tentang tumbuhan atau pepohonan. Lalu yang kelima, ada ayat Al-Qur'an tentang fauna, hewan, flora, dan fauna, seperti pada digambar. Lalu yang keenam, ada ayat Al-Qur'an tentang larangan untuk merusak bumi, berfasad, merusak bumi. Itu seperti pada digambar ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan secara terperinci, saya akan menjelaskan dulu apa sih lingkungan itu, gitu. Oke, jadi lingkungan dalam kajian Arab biasanya disebut dengan bi'ah, suatu kondisi fisik yang di dalamnya itu ada ekosistem, gitu. Lalu secara istilah, lingkungan itu tidak hanya tentang angin, udara, tanah, tumbuhan atau pepohonan, tetapi lingkungan itu adalah suatu bentuk ekosistem yang di dalamnya semua makhluk hidup itu saling bergantungan, gitu. Karena di dalam lingkungan terciptalah suatu rantai makanan kalau dalam dunia hewan, begitu. Lalu kalau dalam sebuah kehidupan manusia, ya manusia itu membutuhkan tumbuhan, manusia membutuhkan hewan seperti daging-dagingan, ikan, lalu air, hujan, dan lain sebagainya, begitu. Oke? Kalau kita sudah paham apa itu lingkungan, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama ya. Oke, baik. Yang pertama, di sini saya tulis ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang air. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, di sini saya tulis artinya bahwa apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu menyatu, gitu. Lalu kami pisahkan mereka dan kami menjadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah, di sini maknanya bahwa air ini memiliki peran penting, peran yang sangat mendasar, peran fundamental. Karena seperti yang saya baca, bahwa di dalam tubuh manusia ini ada sekitar 70% kandungan air di dalamnya, begitu. Lalu seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan, dan lain sebagainya itu sangat membutuhkan air. Karena kalau tidak ada air maka tidak adalah kehidupan ini. Karena tumbuhan membutuhkan air, ikan membutuhkan air, hewan pun membutuhkan air, bahkan manusia apalagi sangat membutuhkan air, baik itu untuk konsumsi atau kebersihan. Oke, lanjut ya. Lanjut pembahasan kedua, yaitu ayat Al-Qur'an tentang tanah dan bumi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Di sini artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang berbuat baik. Nah, begitu. Jadi di sini maknanya adalah kita itu sebagai makhluk hidup tidak boleh merusak bumi atau fasad. Karena sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan berdoalah secara takut dan penuh harap. Karena kita diciptakan itu untuk menjaga bumi, menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, supaya terciptalah lingkungan yang indah, lingkungan yang nyaman, supaya di dalamnya seperti kita manusia, hewan, tumbuhan itu bertumbuh dengan subur dan terciptalah kesehatan bagi makhluk hidupnya, begitu.
Lalu next, ayat Al-Quran yang ketiga, di sini saya tulis tentang udara, angin, dan iklim. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 55 sampai 6 itu yang artinya matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan tunduk bersujud. Oke. Jadi di sini udara, angin, dan iklim itu berputar, beredar menurut perhitungan Allah SWT. Jadi panas, hujan, malam, siang, dingin, dan lain sebagainya itu telah Allah tetapkan. Nah, kita sebagai makhluk hidup di sini tidak boleh mengeluh, kok panas sih, kok hujan sih, kok dingin sih, gitu. Karena semua itu sudah beredar menurut perhitungannya. Kenapa? Karena kalau panas, nih tentunya panas, seperti contoh makhluk hidup manusia khususnya, ketika panas ya, para petani atau para pengusaha seperti pengusaha kerupuk, kopi, pokoknya intinya yang membutuhkan panas seperti petani padi, dia menjemur tanamannya atau hasil panennya, lalu kopi dan juga kerupuk, dia membutuhkan panas supaya kering dan bisa diproduksi begitu. Lalu juga hujan nih, karena di dalam lingkungan ini hujan ini sangat berperan penting, karena kalau tidak ada hujan maka tumbuh-tumbuhan itu tidak akan tumbuh subur. Seperti petani yang menanam padi, menanam sayuran, itu sangat membutuhkan hujan karena harapannya supaya tanaman tersebut dapat menghidupi makhluk hidup yang ada di dalamnya gitu. Lalu next, pembahasan keempat yaitu ayat Al-Quran tentang tumbuhan atau pepohonan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 11 di sini artinya, dan sebab hujan itu dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan seperti zaitun, kurma, anggur, dan segalanya, dan segala macam-macam buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, di sini Allah itu menuliskan anggur, lalu zaitun, dan kurma. Oke, kalau kita baca ini secara spesifik, Allah dalam Al-Quran menuliskan anggur, zaitun, dan kurma. Tetapi ini hanya sebagai simbolis bahwa di dalam lingkungan ini memiliki keanekaragaman hayati sebagai bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kita ya intinya harus menjaga itu dan patut kita syukuri bagi orang-orang yang berpikir. Gitu. Next, pembahasan yang kelima yaitu ayat Al-Quran tentang flora dan fauna, seperti hewan-hewan yang tertera pada gambar ini. Itu dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun melata di bumi, dan tidak pula seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka adalah umat-umat juga seperti kamu, ini manusia. Kami tidak mengabaikan sesuatu pun di dalamnya, sesuatu pun di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Oke. Jadi sini baik di situ flora, fauna, hewan, lalu manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu akan dimintai pertanggungjawabannya, begitu. Karena semua ini makhluk hidup yang ada di bumi semua tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Oke, lalu next, pembahasan yang keenam nih, yaitu larangan merusak bumi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. Ini saya tuliskan artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami yang mengadakan perbaikan-perbaikan. So, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, di sini kita itu sangat dilarang keras
oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak bumi. Sebagai contoh di gambar ini, ketika bumi rusak, maka semua ekosistem yang ada di dalamnya pun ikut rusak, seperti kebanjiran, tanah yang tandus, kebakaran, dan juga pembangunan gedung atau pertambangan yang tidak mempertimbangkan ekosistem di dalamnya. Maka kehidupan di dalamnya itu akan rusak, tidak seimbang, tidak sempurna, begitu. Maka dari itu kita diciptakan oleh Allah, manusia itu sebagai khalifatul ardi, itu pemimpin di bumi, supaya ketika ada yang berselisih, kita itu harus menjadi penengah. Jangan kita berbuat buruk, jangan kita ketika ada yang berbuat buruk kita hanya diam, tetapi kita harus mengingatkan bahwa dan mencontohkan bahwa ini loh yang baik demi kehidupan di bumi, demi keberlangsungan hidup, dan demi jangka panjang sebab akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu di sini kan sudah saya gambarkan ya, bahwa bumi ketika rusak ya seperti ini, lalu flora dan fauna seperti ini, tumbuhan atau pohon seperti ini, sangat indah. Lalu juga iklim, angin, udara nih beredar menurut perhitungannya, begitu ya, siang malam, ada siang ada malam, semua itu ada waktunya, semua akan silih berganti gitu. Lalu tentang air, sangat sejuk sekali digambar ya. Lalu tanah dan bumi, tanah dan bumi gitu ya. Intinya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga penonton ataupun pendengar yang mendengarkan video ini atau melihat video ini gitu. Cukup dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.